Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita sekarang masih kepada bahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz As-Subhan hafizahullah wa rahimahullah. Hal-hal yang meski ada bagi para penuntut ilmu. Perkara ke-14, mengembalikan kepada ahlinya, mengembalikan keutamaan kepada siapa? Ahlinya. Dalam hal itu seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai yang mengajarkan ilmu kepadamu, atau bisa jadi dia adalah temanmu sendiri, baik kakak tingkat kamu atau adik tingkat kamu atau teman sejawatmu, harus ucapkan terima kasih kepada mereka. Syekh di sini berkata seorang ahli ilmu, di antara sebab keberkahan ilmu, engkau kembalikan ilmu keutamaannya kepada ahlinya dengan berkata, idza afadaka insanun bi fa'idatin min al-'ulumi fa'adha min syukrahu abada. Apabila ada seorang manusia yang memberikan kepadamu faedah dari ilmu-ilmu, maka teruslah engkau mengucapkan syukur untuknya. Wa qul fulanun jazahullahu salihatan, dan katakan fulan semoga Allah membalasnya kebaikan-kebaikan. Afadaniha wa alqil kibar wal hasanah, yang telah memberikan faedah tersebut kepadaku, dan buang kesombongan dan rasa iri. Sekarang perkara yang ke-15 yang wajib ada bagi seorang penuntut ilmu, yaitu al-istifadatu min masyayikhil ilmi wa 'adami tafriqi fi durusihim. Al-istifadah, mengambil faidah, min, dari masyayikhil ilmi, masyayikh, guru-guru, syekh-syekh ilmu, guru-guru yang berilmu, wa 'adami tafriq, dan tidak menyia-nyiakan fi durusihim, dalam pelajaran-pelajaran mereka. Mengambil faedah dari guru-guru yang berilmu tanpa menyia-nyiakan pelajaran yang disampaikan oleh mereka. Ada pelajaran subuh ikut, ada pelajaran zuhur ikut, ada pelajaran maghrib ikut, mengambil faedah. Beliau katakan, wahada, dan yang demikian ini min a'dhamil umur, adalah termasuk perkara yang paling agung. Bahkan ia adalah min usulit tahsil al-ilmi, termasuk dari pokok pondasi untuk mendapatkan ilmu. Wal istifadatu, dan mengambil faedah, min, dari masyayikhil ilmi, para syekh-syekh yang berilmu, laisat maqsuratan, tidak sekedar terbatas ala ilmihim fahasib, kepada ilmu mereka saja, ala ilmihim, kepada ilmu mereka fahasib saja, bahkan
yata'adda, menyebar dalika yang demikian tersebut ila nazar, kepada melihat fi syarifi, pada kemuliaan akhlakihim, akhlak mereka, wa jamili, dan keindahan adabihim, adab mereka, ma'al akharin, bersama orang lain. Jadi ketika kita duduk di majelis ilmu, bukan hanya mengambil ilmu syekhnya, bukan hanya mengambil ilmu guru yang menyampaikan, tapi ada etika. Dia ambil, oh syekh ini dalam berpenampilan beliau rapi, bersih. Dalam menyampaikan ilmu dia tidak tergesa-gesa. Dalam menyampaikan ilmu mendatangkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia salah, dia keliru, dia segera memperbaiki kesalahannya. Menerima nasihat dari teman sejawat atau muridnya. Dalam menyampaikan ilmu, dia memakai wewangian. Dalam menyampaikan ilmu, dia bertutur kata dengan rapi dan indah. Itulah dia dapat di buku-buku. Yang dia dapat di mana? Di majelis ilmu. Mengambil faedah dari guru-guru dengan tanpa menyia-nyiakan pelajaran mereka. Kenapa? Karena dengan duduk di majelis ilmu, melihat seorang guru, dia bisa dapat adab, akhlak, etika guru tersebut. Oleh karenanya, dahulu para ulama ketika mereka mau belajar sama ibundanya harus dimandikan, dimakaikan baju yang rapi. Ibundanya katakan, pergi kamu ke majelisnya fulan, pergi kamu ke majelisnya fulan. Ambil adab guru. Di majelisnya Imam Malik, nggak boleh kayak gini, nggak boleh digoyang-goyang. Semua diam. Maka kita memperhatikan Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Aku tidak berani membuka lembaran bukuku bersuara. Nggak berani. Di hadapan Imam Malik. Kenapa? Karena menghormati keagungan Imam Malik. Ada adab dalam menuntut ilmu, ada etika dalam menuntut ilmu. Dengan demikian Imam Syafi'i menjadi Syafi'i, menjadi imam dikenal di dunia akan keilmuan. Makanya kamu ambil adab, bukan cuma kamu duduk sambil ngomong-ngomong, sampai tahan keluar chestnya. Jangan seperti itu. Kalau sudah di majelis ilmu, tutup yang betul, perhatikan dulu. Apa yang perlu dicatat, dicatat. Ambil ilmu dari ilmunya, ambil adab dan akhlaknya. Kamu gak dapat adab dan akhlaknya kecuali kamu harus duduk di majelis ilmu. Demikian seorang penuntut ilmu. Kemudian perkara selanjutnya, hal yang meski ada bagi seorang penuntut ilmu adalah kathratu tilawatil Qur'anil Karim, banyak baca Al-Qur'an. Apa Rizi? Banyak baca Al-Quran. Kamu harus punya target. Ini target baca, ini target hafalan, ini target murojaah. Target baca, satu hari saya baca sekali duduk 1 lembar.
Habis subuh 1 lembar. Habis zuhur 1 lembar. Habis asar 1 lembar. Habis maghrib 1 lembar. Habis isya 1 lembar. Jadi total berapa lembar? 5 lembar. Sama dengan setengah juz. Kalau kamu hitung, berarti dalam 2 bulan sekali kamu sudah mengkhatamkan Al-Quran. Betul? Betul? Gampang atau susah? Gampang. Karena cuma 1 lembar saja. Saya ingin ngapal, saya ingin mengkhatamkan setiap bulan. 2 lembar sekali dulu. 2 lembar. Kasih tanda. Ini tanda baca saya. Ini murojaah saya, ini hafalan saya. Mengerti, Ustaz? Kayak gitu. Menuntut ilmu. Kenapa? Besok Ustaz jelaskan. Dengan banyak baca Quran, otakmu jadi encer. Yang nggak tahu, yang mampet jadi lancar. Kalau mau baca Quran, ini lisan yang kaku, yang payah baca jadi lancar. Makanya kamu baca setiap hari 1 halaman, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar setiap habis sholat. Paham? Mulai detik ini. Ya. Ustaz akan mengaji 1 lembar per setiap habis sholat. Ya. Khusus pada zuhur habis makan sebelum tidur. Berapa? 1 lembar. Kamu kasih tanda. Berarti sebelum kamu libur, kamu sudah khatam baca Al-Quran. Paham ya? Paham? Kalau tidak sampai khatam, tidak Ustaz izinkan pulang. Ya, baca. Ngerti sih? Ngerti? Kamu biru nih, dengar berapa? 1 kali khatam sebelum pulang. Berarti 1 lembar sejak sekarang. Habis makan siang, langsung baca berapa Ibrahim? 1 lembar. 1 lembar itu gimana? Ini namanya 1 lembar. Ini namanya 1 lembar. 1 lembar. Mengerti? Setiap habis sholat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lapor